Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di pagi hari ini dengan diiringi dengan hujan. Dari jam 3 tadi sudah mulai hujan ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hayat dijemput kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, asatidz, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi alhamdulillah saya ketemu dengan orang tua, ternyata masih kerabat ya, masih kerabat. Saya asli memang dari Murawas ini, tapi memang tinggal di pesantren Tarbiyatul Insan dan aktivitas sehari-hari jadi dosen di Institut Pertanian Bogor. Alhamdulillah, jadi asli orang sini, asli orang Sunda, asli orang Bantar Sari. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini adalah minggu terakhir kita di bulan Desember ya. Sebentar lagi mau masuk tahun baru 2023. Ini biasanya banyak orang yang tidak paham ya dengan adanya tahun baru, kemudian malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Islam ya pergantian waktu? Sebetulnya dalam Islam itu pergantian waktu itu sesuatu yang biasa. Detik demi detik berganti. Betul kan? Menit demi menit berganti. Kemudian jam demi jam, dari jam 4, terus jam 5, jam 6, terus berganti berputar. Ya. Kemudian juga dari menit, kemudian ke jam, kemudian ke hari. Hari biasa berganti. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus berganti, tidak pernah berhenti berputar. Ya. Kemudian dari hari Minggu, minggu ke minggu berganti, dari minggu bulan ke bulan berganti, dari bulan kemudian berganti tahun, ya. Jadi sesuatu yang biasa sebetulnya, ya, pergantian itu. Nah, dalam proses pergantian itu sebetulnya kita itu kemudian diminta pertanggungjawabannya, ya kan? Setiap waktu yang kita lewati itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sebetulnya ya dalam kehidupan ini memang Allah seperti itu, dan Allah itu innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah itu yang memulai penciptaan dan kemudian wa yu'id dan mengulanginya. Ya Allah itu mu'id, pengulang. Ya. Dan hidup ini memang mengulang Bapak Ibu sekalian. Yang kita lakukan sehari-hari mengulang. Dulu Allah menciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam, Siti Hawa punya anak. Kemudian Nabi Adam, Siti Hawa meninggal dunia, kemudian punya anak. Ya.
Nabi Adam kemudian dari tanah kembali menjadi tanah, diserap lagi oleh tanah menjadi pohon, buah dan lain sebagainya. Kemudian diciptakan lagi manusia, dan kita pun gitu kan, ya. Kita sekarang hidup dari orang tua kita. Orang tua kita nanti ya meninggal, kemudian diganti sama kita. Kita nanti meninggal, anak kita terus. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah yang memulai penciptaan dan mengulanginya. Nah, hidup kita itu seperti itu, dalam sehari-hari pun seperti itu. Ya. Nah, sekarang jam 5, nanti jam 6 matahari terbit. Terus berputar, kemudian tenggelam lagi, terus berputar. Ya. Seperti itu. Nanti pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Innahu huwa yubri'u wa yu'id. Allah yang memulai penciptaan dan Allah terus mengulanginya lagi. Hari diulangi, bulan diulangi, tahun diulangi. Ya, diulang terus. Bahkan yang kita lakukan sehari-hari itu pengulangan. Setiap hari kita makan. Nanti makan ya Pak, sudah disiapkan makan. Nanti siang makan lagi. Nanti sore makan lagi. Terus diulang lagi, makan lagi, ya. Bahkan kita semua aktivitas kita itu pada hakikatnya pengulangan. Kita duduk, berdiri, jalan, diulang-ulang. Ya, duduk, berdiri, jalan terus. Ya, cuma suasananya aja yang berbeda. Ya, sama hidup ini berulang-ulang. Sholat diulang lagi, terus ya, mandi lagi, buang air lagi dan seterusnya. Tapi memang kita nyaman ya dengan pengulangan itu. Ya, buktinya kita ingin hidup usianya panjang ya Pak ya. Karena kita menyukai pengulangan itu. Padahal 1000 tahun pun kita hidup, semuanya adalah pengulangan saja. Ya, diulang-ulang saja. Misalnya ada usianya sampai 100 tahun, tetap saja ya, diulang, makan, buang air, ya. Bahkan bicara pun kita bicara saat ini ya, itu karena pengulangan. Cuma kata-katanya aja dirubah, ya. Dirubah aja susunannya, tapi itu pengulangan. Anak-anak kita pandai berbicara bahasa Indonesia karena diulang-ulang. Nah, diulang-ulang, dirangkai terus, diulang kata-katanya ya, dirangkai menjadi kalimat. Ya. Nah, cuma karena kita dilahirkan di Indonesia saja, kita pandai berbicara bahasa Indonesia. Kalau kita dilahirkan di Arab, yakin ya kita akan pandai berbicara bahasa Arab karena diulang-ulang. Kalau kita dilahirkan di Inggris, ya saya yakin kita pandai berbahasa Inggris. Itulah hakikat kehidupan, hanya pengulangan. Ya, sama hari diulang, tahun diulang. Makanya di dalam Islam itu pengulangan itu, pergantian hari, pergantian waktu, sebetulnya hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora. Nah, ini yang kadang-kadang salah kita itu ya. Pergantian tahun itu bukannya muhasabah, tapi yang dilakukan malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kalau dipikirkan kembali sesungguhnya, nah, dengan pergantian waktu dan datangnya tahun baru itu mengingatkan kita sebetulnya. Berarti usia kita bertambah 1 tahun, tapi umur kita berkurang. Ya, kalau punya jatah 60 tahun berarti sudah berkurang setahun. Kalau jatahnya 70 tahun berarti berkurang. Ya, makanya kata sebagian ulama, kullu tanafusin khittatun ilal ajal. Jadi setiap napas yang kita keluarkan, ya, kita ini kan keluarkan sebetulnya satu langkah kita menuju ajal kita. Nah, ya, jadi setiap napas, setiap detik jantung itu yang berdetak itu sebetulnya satu langkah kita menuju ajal kita.
semua manusia akan menyesal. Siapapun dia akan menyesal. Yang kaya, yang miskin, yang soleh, yang baik, apalagi yang tidak baik. Ya, yang soleh aja nanti di akhirat akan menyesal. Ya, apalagi yang tidak soleh. Kenapa menyesal? Karena ketika di dunia itu dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang soleh mengatakan begini, duhai dulu seandainya waktu dulu ada waktu kosong, aku tidak sia-siakan dengan berzikir kepada Allah. 1 detik saja yang kosong berzikir kepada Allah. Nah, itu nanti di akhirat kelak semuanya itu. Semuanya menyesal, siapapun dia. Ya, orang soleh maupun orang yang apalagi yang tidak soleh. Nah, makanya di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Asr dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusrin. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu semuanya lafi khusrin, tidak ada kecuali siapapun. Sesungguhnya semuanya dalam kerugian. Ya, fi itu kan di dalam, fi misalnya di kacamata IPA ya, fi khusrin, kacamata di dalam apa ini? Saku. Semua manusia itu di dalam kerugian. Nah, tidak ada yang siapapun, ya, semuanya akan menyesal. Tapi khusrin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kalau hanya beriman saja, nah itu baru 1/4. Ya, saya belum punya iman. Nah, itu baru 1/4. 3/4-nya masih rugi dia. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, diiringi dengan amal soleh. Beriman, beramal soleh baru setengah, masih rugi, tapi baru setengah. Ya, ditambah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ditambah dengan saling menasehati sesuatu yang hak dan saling menasehati sesuatu yang kait dengan kesabaran. Nah, kenapa yang pertama amal dulu? Ya, amal dulu yang pertama yang dibahas dalam Al-Quran. Karena kalau tanpa iman, sebanyak apapun amal kita itu sama dengan 0. Ya, dalam Al-Quran kan dikatakan, ya, orang-orang kafir itu, ya, amalnya itu seperti fata morgana. Nah, atau kalau kita naik tol Pak, ya, di jauh itu ada matahari, kemudian seakan-akan ada air di sana jauh. Tapi pas didekati ternyata tidak ada. Ya, karena itu hanya pantulan cahaya saja. Ya, seakan-akan ada amalnya, padahal tidak ada. Nah, itu. Jadi kalau tidak beriman, sebanyak apapun amalnya itu sama dengan 0. Karena dikali dengan 0. Ya. Bapak Ibu tahu Bill Gates? Bill Gates itu yang menciptakan, yang membuat Microsoft Windows, ya. Nah, dia itu dikatakan orang paling dermawan sedunia karena berinfak di jalan mereka tadi, ya, itu sampai puluhan triliun. Ya, pernah berinfak sampai 27 triliun. Wah, 27 triliun kalau beli kerupuk sama bantar kambing gimana? Minum kerupuk, ya. APBD Kota Bogor aja, ya, APBD Kota Bogor, ya, itu hanya tidak sampai 3 triliun. Dia 27 triliun infaknya. Ya, Bill Gates itu. Ya. Banyak sekali, ya. Nah, tapi karena dia tidak punya iman, 27 triliun dikali dengan 0. Jadi pengalinya iman. Ya. Kalau ada orang kafir nih ikut sholat di sini, ya, tiap hari, tapi tidak pernah bersadar, kira-kira dapat pahala nggak dari Allah? Nggak dapat. No. Karena pengalinya 0. Ya, makanya illal ladzina amanu, beriman dulu. Dasarnya iman. Ya, kita sholat itu harus dilandasi dengan iman. Semua amal kita itu harus dilandasi dengan iman dulu. Ya, kalau enggak, nanti dengan iman itu baru dikalikan. Ya, iman itu nanti yang
membuat amal itu banyak itu salah satunya dengan iman. Ya, makanya kan amal itu sama, bisa jadi pekerjaannya satu, tapi kemudian dia dikalikan dengan 10, dengan 27, dengan 40, dengan 700. Itu dalam Islam. Ya, contohnya begini. Dalam hadisnya as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Padahal rokaatnya sama, bacaannya sama, rukun dan syaratnya sama. Tetap di rumah harus wudu, hadap kiblat, suci. Kalau zuhur yang 4 rakaat sama. Di rumah, di masjid sarua baik gitu, 4, misal zuhur 4 rakaat. Bacaannya sama. Tapi kenapa dikalikannya 27? Dalam hadis yang lain 40 kali. Nah, 40 kali. Ya, bahkan dalam ayat yang lain, ya. Jadi misalnya kita baca Al-Qur'an ya. Itu satu huruf itu dikalikan 10. Jadi kalau 100 huruf ya, 100 huruf kali 10 berarti 1000. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu kan seperti satu biji rambutan ditanam. Itu satu biji tanam. Dari biji itu keluar batang, kemudian cabangnya, ranting, kemudian ya. Jadi kalau masih kecil bisa jadi berbuahnya hanya 10, 20, 30. Tapi semakin besar bukan 100, 200 bisa ribuan itu. Makanya diibaratkan satu biji kemudian ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 jadi 700. Tetapi nggak berhenti di situ ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu melipat gandakan sekehendak Allah. Jadi tak terhingga dikalikan. Kalau setiap musim rambutan berbuah berarti sekali berbuah 1000 padahal dari satu biji. Jadi amal kita pun sama ya. Kalau amal jama'i bersama-sama, kita amalnya bareng-bareng itu dikalikan lebih banyak oleh Allah. Contohnya sholat, kalau sholat sorangan sendiri dikali cuma 1. Tapi kalau bareng-bareng 27, ada yang 40. Kenapa? Karena bareng-bareng, karena tidak sendiri amalnya sama infak juga. Infak itu kan membantu yang lain, orang-orang yang susah kita infak. Nah, makanya pahalanya akan lebih banyak karena memiliki dampak kepada yang lain. Itu ya sama di dunia itu, sama kehidupan itu. Kemarin kita ya walaupun nggak setiap hari, saya nonton finalnya aja kemarin ya Piala Dunia itu ya. Ya pemain profesional itu seperti Lionel Messi itu satu pekan itu digaji, satu minggu itu digajinya, mingguan mereka digajinya sampai 18 miliar kalau nggak salah. Terus yang dari Prancis itu Kylian Mbappe kalau nggak salah itu 24 miliar satu pekan. Ya, tapi ada yang lebih rendah, ada yang 9 miliar satu pekan, ada yang 4 miliar, ada yang 1 miliar satu pekan, ada yang hanya sebulannya 200 juta, ada yang 1 miliar di Eropa itu ya, pemain bola itu kaya-kaya. Kenapa? Karena gaji. Tapi kalau di Indonesia main bola gajinya berapa? Setahun bisa jadi ada pemain hebat di Indonesia itu 1 miliar itu hebat. Dulu Bambang Pamungkas itu 1 miliar satu tahunnya. Wah, itu dikatakan hebat. Tapi yang lain itu ada hanya yang 10 juta sebulan. Setahunnya hanya 100 juta. Mereka sehari itu 1 miliar. Pemain Indonesia sehari kan 1 juta gitu ya. Jauh sekali pembandingannya ya.
Bahkan di Indonesia kita itu ada yang main bola tapi tidak dapat apa-apa, tidak digaji, tidak dapat, karena hobi aja main bola setiap minggu ya di lapangan rumput di mana main bola tiap minggu tapi nggak dapat apa-apa. Ya ada dapat kesehatan. Ya. Padahal main bolanya sama 45 menit kali 2. Ya kan main bola 45 menit kali 2 kan? Di Eropa, di Indonesia sama 45. Tapi kenapa ada yang gajinya sekali main itu pemiliaran, ada yang tidak dibayar? Nah, sama pahala kita ini. Ada orang yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ada yang tidak dilipat gandakan. Amal apapun sama. Misalnya nih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, ya. Usianya hanya 54 tahun, 55 tahun, ya. Nggak sampai 60 tahun itu usianya. Tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena karyanya. Sampai sekarang kan orang baca Sahih Bukhari, bukunya Imam Syafi'i, ya, Imam Muslim dan lain sebagainya. Mereka sudah meninggal, nah, tapi pahalanya terus mengalir, ya, karena kualitasnya, ya, karena kualitasnya. Ya, boleh jadi kita ini usia kita yang udah puluhan tahun dibandingkan usia mereka 1 tahun masih jauh lebih baik mereka, ya, karena mereka punya karya, ya, amal soleh. Nah, gitu ya. Jadi iman harus dilandasi dengan iman. Makanya tadi main bola pun sama. Kalau main bolanya ya tidak terdaftar di klub-klub bola, ya, tidak profesional, ya tidak dibayar, nggak ada yang bayar. Ya sama kita ibadah pun, ya. Kalau kita tidak terdaftar sebagai muslim, sebagai mukmin, tidak bersyahadat, maka sebanyak apapun amal kita tidak dihitung. Ya sama, Allah pun sama gitu, tidak dihitung. Ada orang Cina baik banget, ya, nyumbang 1 miliar, nyumbang 3 miliar, ya, baik banget. Setiap akhir tahun bagi-bagi duit, ya. Tapi di sisi Allah itu semuanya adalah nol. Ya, termasuk nih, hati-hati kita ya, syirik. Ya, kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tapi syirik, nah, sama, nanti dikalikan dengan nol. Dalam Al-Quran, lau asyrakta la yahbatanna amal. Jika kalian syirik, maka amalnya sama dengan nol, sia-sia. Nah, jadi syirik sama kufur itu yang membuat amal kita hangus, ya, amal kita hangus. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sudah beriman, beramal soleh itu baru setengah, kan ada 4, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam al-haq. Nah, al-haq itu apa? Kebenaran yang mantap, tidak berubah. Al-haq, makanya Allah itu hak, ya. Yaumul akhir itu hak. Hak itu kebenaran yang mantap, ya. Jadi kalau menyeru kepada Allah, nah, itu disebut dengan al-haq. Menyeru kepada kebenaran itu disebut dengan hak. Nah, kalau sudah 3 wa tawasau bil haq, berarti masih seperempat, ada seperempat yang dulu. Nah, salah satu ini pengajian ini dalam rangka tawasau bil haq, ya, menyeru kepada Allah. Nah, berarti kita nih, alhamdulillah nih, pagi hari ini kita sudah beriman, beramal soleh dengan sholat berjamaah, ya. Kemudian wa tawasau bil haq, nah, saling menasehati dalam kebenaran, ya. Berarti sudah 3/4. Kita masih rugi 1 lagi, ya. Yaitu apa? Wa tawasau bis sabr, ya, saling menasehati dalam hal kesabaran. Nah, kesabaran itu ada 2, ya. Jadi
sabar itu tidak hanya terkait dengan kena musibah. Jadi orang kena musibah, ya tentu harus sabar. Tetapi ternyata dalam menjalankan kebaikan, amal soleh itu perlu juga kesabaran. Kalau nggak sabar, mendingan sare, subuh, nonton hujan gini, ya punya tidur di rumah. Itu kalau tidak sabar. Kalau mendidik anak sama, kalau kita mendidik anak, kita harus sabar dalam rangka kebaikan. Ya, dalam rangka kebaikan. Jadi sabar itu pertama ketika kita menegakkan kebaikan itu butuh kesabaran. Kedua ketika kita kena musibah. Nah kalau DKM mengumumkan ayo jamaah ke masjid, ayo ngaji dan itu dalam rangka tawasau bis sabar. Ya, bersabar terus kalau ada kena musibah disolatkan berjamaah di sini. Kemudian takziah dan itu dalam rangka tawasau bis sabar. Ya. Nah kalau sudah empat-empatnya insya Allah kita tidak masuk kepada lafi khusri, tidak termasuk kepada yang merugi. Ya. Nah itu mudah-mudahan kita istiqomah ya. Istiqomah 4 ini dijalankan ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kembali ke waktu ya tadi al-asru. Ya, al-asru itu kata ulama banyak yang mengartikan al-asru itu bisa maknanya waktu asar. Kan asar sama al-asr. Sholatul asri artinya sholat asar atau al-asru waktu asar. Waktu asar itu adalah waktu semua aktivitas sudah selesai biasanya ya. Kalau kerja di kantor sudah selesai, di sawah sudah selesai. Kalau sudah asar biasanya apa tuh? Masuk apa? Bisa kan? Maghrib. Kalau maghrib berarti sudah terbenam matahari. Ada yang mengatakan bahwasanya dunia ini sudah waktu asar. Waktu asar itu sudah tua. Nah, dunia ini sudah tua. Sebentar lagi sudah mau masuk waktu maghrib, sudah mau selesai ya. Udah miliaran tahun usia dunia ini ya, bumi ini ya. Ya manusia aja yang ciptakan Allahnya terakhir. Jadi manusia itu makhluk terakhir Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya duluan manusia atau ayam? Pasti duluan ayam. Kalau ditanya duluan ayam apa serigala? Pasti pasti ayam. Setelah ayam baru serigala. Duluan kambing atau harimau? Pasti duluan kambing. Jadi Allah itu menciptakan bumi gersang bumi. Kemudian Allah turunkan anzala minas sama'i ma'an. Ya, diturunkan air ke bumi ya. Kata sebagian ilmuwan, air yang ada di langit dan di bumi yang di awan itu katanya ya, setelah diteliti bumi ini tidak menghasilkan air. Planet-planet ini seperti dulu sama seperti Mars, Jupiter enggak kering kerontang. Tapi Allah turunkan dari wa kana arshuhu 'alal ma'. Jadi arsy Allah itu di atas air. Dan menurut NASA setelah dilihat ke atas, katanya di sana itu wallahu alam di jauh sana itu ya, itu ada air yang jumlahnya triliunan kali lipat jumlah air yang ada di lautan samudra di Indonesia. Ada 14.000 triliun katanya. Jadi diturunkan air itu dua. Pertama Allah turunkan dari langit sana ya ke bumi ya, sehingga ada air, kemudian didaur ulang ya sama matahari, awan. Soalnya kalau kenapa coba hanya bumi yang ada air, sedangkan planet-planet yang lain nggak ada air? Mars nggak ada air, Jupiter nggak ada air. Kenapa bumi? Karena Allah turunkan dari sana. Wa anzala minas sama. Ya. Nah kemudian dari situ hujan terus berputar seperti itu ya. Nah, jadi bumi itu udah lama dulu, bumi ini kering, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air, terus makhluk hidup itu dari air. Awalnya Allah turunkan air, kemudian hidup. Ada makhluk hidup. Jadi kalau ditanya tadi duluan mana antara ayam dengan harimau, pasti duluan ayam. Dulu
bumi ini kering, kemudian Allah turunkan air, kemudian ada ikan. Pasti ikan lebih dulu daripada rumput, pasti ikan lebih dulu daripada kambing. Ya, karena air dulu Allah ciptakan supaya ada kehidupan. Nah, di situ kemudian ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada rumput, ada pohon. Nah, setelah ada rumput, ada pohon, baru Allah ciptakan binatang. Ya, binatang, ciptakan burung, ciptakan ayam, ciptakan kambing. Kenapa? Allah telah menciptakan sarananya dulu. Jadi Allah menciptakan sarana dulu. Rumputnya dulu disiapkan untuk makanan. Nah, setelah ayam, kambing diciptakan, Allah menciptakan serigala, menciptakan harimau, menciptakan ular. Kenapa? Karena ular memakan, yaitu ayam, pemakan rumput. Ya. Nah, kalau manusia makan apa, Pak? Makan semuanya. Karena manusia makan semuanya, maka manusia terakhir diciptakan. Buktinya begini. Kalau ibu melahirkan, Bu, ya, Allah sudah menciptakan dulu sarana buat makan anak tersebut. Disiapkan dulu air susunya. Kalau tidak ada kelahiran, tidak akan ada air susu, ya. Iya. Itulah Allah. Jadi menciptakan sarananya dulu. Itunya baiknya Allah, ya. Jadi Allah itu menyiapkan dulu sarananya nih, ya. Karena tahu manusia itu makan semuanya, rumput dimakan. Kan manusia itu daun-daunan dimakan semua, ya. Apalagi orang Sunda, ya. Jadi Sunda itu senangnya makan yang hijau-hijau, gitu, ya, lalap-lalapan, ya. Kecuali daun pintu sama daun jendela aja yang dimakan, tuh, ya. Jadi yang hijau-hijau itu, ya, dimakan, tuh, ya, sama orang Sunda itu biasanya. Senang, tuh, ya. Cabai hijau dimakan. Cabai hijau dimakan. Jadi diciptakan sarana. Nah, bumi pun sama, ya. Jadi udah miliaran tahun, ya, udah puluhan miliar. Dan bensin itu kan karena endapan kayu-kayu, kemudian binatang-binatang dulu yang mati udah jutaan tahun yang lalu mengendap, ya, ininya lemaknya kemudian berkumpul. Nah, itulah yang jadi kita gunakan untuk bahan bakar. Berarti usia bumi ini udah tua, ya. Nah, makanya katanya waktu asar itu ya seperti itu, ya. Bumi ini udah tua waktu asar. Bahkan ada seorang ilmuwan peraih hadiah Nobel, ya, Stephen Hawking namanya, ya. Dia orangnya cacat, Pak, tapi ateis, pintar sekali, profesor. Bicara pun dia pakai alat, dia bisa bicara, ya. Dia mengatakan begini, katanya, bumi ini katanya, ini ya menurut dia, ini manusia ini kata dia, ya, kalau tidak mencari planet lain, katanya 1000 tahun yang akan datang manusia itu akan punah. Ini kata dia, ya. Kita nggak harus percaya dan nggak harus ini juga. Ini hanya warning aja buat kita. Kenapa? Karena bumi ini semakin hari semakin banyak polusi, ya, semakin rusak, semakin banyak penyakit, semakin panas, semakin ini, ya. Diperkirakan sama dia kalau 1000 tahun lagi nanti banyak manusia itu lebih rentan kepada penyakit. Nah, sekarang kan penyakit udah semakin kesini semakin banyak, ya, Pak, ya. Nah, kata dia, ini nanti manusia bisa punah, kata dia, kalau tidak mencari planet yang lain. Padahal sampai hari ini manusia itu tidak bisa kemana-mana. Gak ada planet yang bisa nampung manusia. Planet Mars aja sampai sekarang itu belum terjangkau, ya. Mars itu, ya, yang dekat. Nah itu, ya, jadi bumi ini katanya udah waktu asar. Tapi ada ulama kemudian waktu asar itu katanya begini, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu kita ini masuk waktu asar, waktu zuhur, atau udah masuk waktu maghrib. Usia anak-anak itu, usia lahir sampai balik itu katanya waktu subuh tuh 5
5 tahun itu waktu subuh, ya. Waktu duha remaja itu waktu duha, ya. Waktu duha, waktu remaja. Kemudian kalau sudah waktu 30 tahun itu sudah masuk waktu zuhur karena udah pertengahan hari, ya. Kalau sudah masuk waktu 40, 45 ke atas itu udah waktu asar, ya. Tak lagi maghrib 60 tahun kan. Rasulullah itu kan usianya ya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, saya udah menjelang waktu asar ini. Ya, udah 40-an lebih gitu ya. Kalau sudah lewat waktu asar udah mau masuk waktu maghrib. Nah, jadi katanya usia manusia itu seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah mendekati waktu asar itu harus segera siap-siap. Ya. Usia yang 60 tahun. Nah, itu udah mau masuk maghrib ya. Bahkan udah mau masuk waktu isya itu tuh. Ya. Nah itu. Nah ini ulama ya yang mengatakan seperti itu. Jadi waktu asar itu bisa jadi segera siap-siap walkas. Nah, waktu asar harus siap demi waktu. Tapi asar itu secara bahasa al-asir ya, dari asar yasir itu memeras. Asir itu maknanya adalah santan, rasan disari, asir, diperas. Nah, kelapa itu kan kalau diperas keluar apanya? Santannya. Nah, waktu al-asir itu maksudnya di dalam Al-Quran ini kata sebagian ulama dalam tafsirnya adalah waktu kita untuk memeras, bekerja, beraktivitas supaya menghasilkan sesuatu yang akan kita bawa nanti. Itu waktu asar, ya. Jadi waktu asar itu, jadi waktu kita hidup di dunia ini disebut waktu asar. Kalau si A lahir tahun 1950, kemudian wafat tahun 2000, berarti waktu asar bagi dia itu dari 1950 sampai tahun 2000. Nah kita ini masih waktu asar sekarang. Karena waktu berbuat, berkarya, beraktivitas. Nah itu disebut dengan waktu asar. Ya, jadi minimal ada 3 sebetulnya terkait dengan waktu dalam Al-Quran itu ya. Pertama disebut dengan ad-dahru. Nah dalam surat Al-Insan kal ata ala insanihi minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Pernah datang kepada manusia itu suatu masa di mana dia itu lam yakun syai'an mazkura, belum bisa disebut apa-apa. Saya tahun 1960, saya kan 1976 lah ya. 1960 saya belum bisa disebut apa-apa. Nama pun enggak ada. Ya, nama pun enggak ada. Lam yakun syai'an mazkura. Itu yang disebut dengan ad-dahru. Ya. 100 tahun yang lalu, nah semua kita ini nggak ada sebut Pak Uday, nggak ada, belum ketahuan Pak Uday itu siapa, orang tua pun nggak tahu ya. Kita punya anak kan nggak tahu anak kita lahir laki-laki perempuan, ya. Bahkan nama pun belum ada kan, kita kemudian kasih nama. Nah makanya manusia itu dulu lam yakun syai'an mazkura, itu disebut dengan ada. Semua kita mengalami itu, ya semua kita mengalami yang disebut dengan ada. Ketika suatu masa manusia tidak bisa disebut apa-apa, belum. Ya. Hidung kita masih berserakan di mana-mana. Ya bisa jadi itulah hebatnya ya penciptaan Allah ini ya. Yang nempel ke kita ini Bapak Ibu ya, ini ternyata dari seluruh penjuru dunia. Bahkan kita tidak tahu dan tidak pernah datang ke tempat. Bisa jadi ketika hamil misalnya anak kita ada yang pulang dari Mekah bawa kurma, dia makan kurma, kemudian dia masuk ya. Atau susu ya, susu Indonesia itu impor Pak Ibu dari mana? Dari New Zealand, dari Australia, dimakan, nempel ke badan kita. Pernah ke New Zealand? Tidak pernah. Saya belum pernah ke New Zealand, kalau Australia pernah ya. Ada yang nempel di kita. Kurma misalnya ya, kurmanya dari mana? Dari Tunisia, dari Arab, dari mana? Dimakan, nempel ke kita.
Padahal kita belum ke Tunisia ya. Ke Arab mungkin Tunisia ini udah pernah ya. Atau misalnya kita makan apel. Apelnya dari mana? Washington. Ada apel Washington ya. Dari mana tuh Pak? Dari Amerika. Ya. Nempel di kita. Ya, atau kita makan buah. Ya, buahnya dari mana gitu ya? Jauh dari sana, buah kiwi misalnya ya, dari Australia di mana? Nempel ke kita. Ya, atau kita makan ikan beli di pasar. Ikannya dari samudra yang jauh sana, kita nggak tahu dari mana. Ya, kita makan. Jadi ternyata tubuh kita ini ya, komponennya ada yang dari gunung, ada yang dari laut, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Ya, tempe aja kan kita impor Pak, bahan bakunya ya. Tempe itu dari Brazil, dari Amerika, dan lainnya ya. Dari Brazil, Amerika, ya dari beberapa negara. Gandum itu impor, ya. Kita makan setiap hari, nempel di kita. Ya. Jadi yang ada nempel di tubuh kita itu kan dari berbagai penjuru dunia, ya. Nah, makanya nanti ketika ini kita kembali lagi. Nah, tadi ya, pertama dikatakan ada, ya kita semua mengalami ada, ya. Boleh jadi di anak-anak yang masih muda ya nggak tahu nanti punya anak siapa namanya anaknya, punya cucu siapa cucunya gitu ya, itu disebut ada. Nah sekarang kita masuk ke al-asr. Jadi al-asr itu masa ketika kita hidup di dunia ini, itu disebut dengan al-asr. Tapi ingat, al-asr itu akan berakhir. Nah ketika berakhir itu ada yang disebut dengan al-ajal. Ajal itu adalah masa batas akhir, ya. Batas akhir itu disebut dengan ajal. Nah, semua kita punya ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Nah, jadi minimal 3 dalam Al-Qur'an yang disebutkan terkait dengan waktu. Pertama al-asru, kedua ad-dahru, dan ketiga adalah ajal. Tapi ada satu lagi, al-waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta waktu. Jadi waktu dalam bahasa Arab itu adalah pekerjaan yang harus selesai dikerjakan dalam saat itu. Waktu zuhur, ya dari tergelincirnya matahari sampai asar itu waktu zuhur ya. Jadi ada 4. Nah, al-ajal ya, al-ajal itu ya batas akhir kita di dunia ini. Ya. Nah, kita harus mempersiapkan untuk ajal kita itu seperti apa, ya. Karena tadi disampaikan kullu nafsin, ya setiap nafas yang kita hembuskan khittatun ilal ajal, satu langkah kita menuju ajal kita, ya. Nah, jadi ya, tadi terkait dengan pergantian waktu, pergantian tahun, pergantian bulan, ya. Kalau dalam Islam itu sebetulnya pergantian waktu dan bulan, tahun itu sesuatu yang biasa. Seharusnya waktu-waktu itu diisi dengan hal yang baik, ya. Waktu itu bukan untuk poya-poya pesta pora, kan sekarang tuh banyaknya seperti itu. Ya kalau datang pergantian tahun malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seharusnya diisi dengan yang baik-baik, muhasabah seharusnya. Oh, ini sudah ganti waktunya, berarti saya sudah usianya berkurang. Oh, ini sudah mendekati waktu ajal kita. Ya, walaupun seakan-akan kita ya masih kuat, masih sehat, tapi kan nggak tahu ajal itu kapan datangnya. Nah, ya itu sebetulnya yang harus kita ambil dan pelajaran dari pergantian waktu itu. Ya, karena kita yakin kalau orang ateis ya mereka tidak yakin ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Ya mereka itu hidupnya di dunia aja udah. Jadi mereka itu yang penting puas di dunia, nggak peduli di akhirat kelak karena mereka tidak percaya. Ya, seperti itu. Baik, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Utuh
jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang